Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan yang ketiga. Pada bab 1 ini kita akan mempelajari indikator yang selanjutnya, bagian B, yaitu interaksi antar negara-negara di ASEAN. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memasuki pembelajaran, silakan disiapkan terlebih dahulu peralatan alat tulis menulisnya. Kemudian catat hal-hal yang dianggap penting, karena pada bagian ini kita akan mempelajari tentang interaksi dan kerjasama dalam negara-negara ASEAN, terutama di kawasan Asia Tenggara. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, silakan kita simak video pembelajaran berikut, dan jangan lupa berikan komentar kalian nanti di kolom komentar pada Classroom dan pada channel YouTube Bapak, kemudian diberikan like dan subscribe-nya. Terima kasih, silahkan menyimak. Nah, ada indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai, di mana siswa harus mampu menjelaskan makna kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama, dan upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Nah, langsung saja. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Nah, kalian tentunya tahu mengenai kegiatan SEA Games yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Lalu, apa latar belakang dan tujuan diadakannya SEA Games? Apakah terdapat bentuk kerjasama dalam pelaksanaannya atau tidak? Nah, hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Kebutuhan misalkan kebutuhan sosial, kebutuhan politik, kebutuhan ekonomi, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Lalu, organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Contohnya apa? Yaitu Association of Southeast Asian Nations, yaitu ASEAN, yang merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan Asia atau regional. Jadi, apa yang dimaksud dengan kerjasama? Jadi, pengertian kerjasama itu apa? Nah, kerjasama itu adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Sekali lagi, jadi yang dimaksud dengan kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Lalu dalam pelaksanaan kerjasama tentunya tidak berjalan mulus begitu saja. Pasti ada faktor pendorong dan juga faktor penghambat dalam kerjasama. Nah, pembahasannya yaitu faktor pendorong dalam kerjasama. Nah, faktor pendorong dalam kerjasama, setidaknya ada 2 faktor pendorong terbentuknya kerjasama, yaitu didasari kesamaan ataupun perbedaan potensi alam yang dimiliki oleh suatu negara. Yang pertama yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Nah, maksud dari kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC, Organization of Petroleum Export Country. Nah, perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan yang kedua yaitu kesamaan dan
perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Nah, maksudnya karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Sebagai contohnya, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Yang selanjutnya yaitu faktor penghambat dari kerjasama, di mana faktor penghambat dari kerjasama, beberapa faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN antara lain yang pertama adalah perbedaan ideologi. Nah, dalam perbedaan ideologi ini, faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Yang kedua adalah konflik dan peperangan. Nah, konflik dan peperangan ini juga bisa disebut juga dengan faktor penghambat dalam kerjasama, karena kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri ataupun antara negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat dalam melaksanakan kerjasama di kawasan ASEAN ini. Yang ketiga yaitu kebijakan protektif. Nah, suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing, misalnya tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Yang terakhir yaitu perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Nah, kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang sosial budaya, politik, pendidikan, dan perkembangannya. Nah, yang pertama yaitu bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Nah, maka daripada itu, setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Nah, salah satu bentuk kerjasama di bidang sosial negara anggota ASEAN diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu di bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Yang kedua, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan pendudukan dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan. Yang keenam, program peningkatan kesehatan, makanan, dan obat-obatan. Yang ketujuh, pertukaran budaya dan seni juga festival film ASEAN. Yang kedelapan, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN, ASEAN Tourism Agreement atau ATA, serta penyelenggaraan pesta olahraga dunia olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Nah, yang kedua yaitu yang selanjutnya bidang kerjasama dalam bidang politik dan keamanan. Nah, kerjasama dalam politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Nah, ada beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan adalah yang pertama adalah Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Yang kedua adalah Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme. Yang ketiga yaitu Pertemuan Para Menteri Pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan keamanan. Yang keempat adalah penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencurian uang, penyeludupan, dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Yang terakhir yaitu kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan konsekuleran,
serta kelembagaan antar parlemen. Yang ketiga, yang terakhir yaitu bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Nah, kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan peningkatan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Salah satu bentuk kerjasamanya negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan yaitu yang pertama, salah satu contohnya adalah penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, terus juga kesehatan dan keselamatan kerja, industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Contoh lainnya, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Yang selanjutnya adalah ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT di Sanur, Denpasar pada Sabtu tanggal 8 bulan 12 2012 dengan tema ASEAN Community Teacher Professionals for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. Yang selanjutnya yaitu negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund, dana beasiswa ASEAN Jepang. Yang terakhir yaitu Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contohnya, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional OSN 2015. Yang ketiga yaitu pengaruh kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Yang pertama yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Nah, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Penanam modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pasar tunggal ini disebut dengan istilah masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Secara bertahap MEA membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Selain itu juga akan dibentuk pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, ahli keteknikan, guru, akuntan, dan yang lain-lain. Yang kedua yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Nah, kehidupan sosial sangatlah dinamis. Kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda dan hidup berdampingan terkadang memunculkan pertentangan karena perbedaan kepentingan. Masalah-masalah kemanusiaan banyak terjadi akibat interaksi sosial yang masih dipengaruhi sekat-sekat kepemimpinan. Nah, maka daripada itu ASEAN menghimbau negara-negara anggotanya agar menerima dan sementara para manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Jadi pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu pengungsi. Ini kemudian dikenal sebagai manusia perahu. Lalu migrasi ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan suatu negara baik bagi yang mengungsi ataupun negara tujuan pengungsian. Selain itu, menimbulkan interaksi sosial seperti simpati dan empati antar pengungsi dan penduduk setempat daerah pengungsian. Yang ketiga yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Nah, kebudayaan adalah salah satu di antara 3 pilar utama ASEAN dalam proses mengarah ke tujuan membangun komunitas. Pada tahun 2015, konferensi ke-6 Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN di kota Ho, Vietnam dengan tema meningkatkan peranan kebudayaan terhadap perkembangan yang berkesinambungan dari komunitas ASEAN. Nah, yang selanjutnya yaitu pengaruh
ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Nah, dalam pengaruh politik ini, perubahan dan interaksi antar ruang juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik baik antar negara maupun antar masyarakat di Asia Tenggara. Beberapa kasus yang menjadi sorotan adalah sengketa perbatasan wilayah. Nah, jadi masalah perbatasan wilayah telah menjadi persoalan di beberapa negara ASEAN seperti kasus Pulau Natuna, kasus Sipadan dan Ligitan, kasus Kepulauan Spaliti dan Kuil, Frenchfire dan Pulau Pedrabarca. Nah, kasus Natuna diawali klaim sepihak oleh Tiongkok pada tahun 2009 melalui gambar 9 titik dan ditarik ke Kepulauan Spaliti di tengah laut Tiongkok Selatan, dan dengan cara itu mengklaim Pulau Natuna sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Pengaruh perubahan kebijakan Tiongkok tersebut diprotes pemerintah Indonesia melalui Komisi Landas Kontinen PBB. Nah, sampai saat ini PBB belum memproses tersebut. Tiongkok juga tidak pernah menyinggung isu itu sehingga hubungan Beijing-Jakarta relatif tenang. Nah, yang selanjutnya adalah contoh dari beberapa kasus yang menjadi sorotan, yaitu pekerja migran. Nah, pesatnya laju globalisasi meningkatkan jumlah pekerja migran dari berbagai negara. Banyaknya pekerja migran ini memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara-negara asal dan negara tujuan. Nah, bagi ASEAN, kasus tersebut menjadi perhatian tersendiri. Beberapa negara ASEAN menawarkan untuk menyusun peraturan terkait sistem rekrutmen, penempatan kerja, dan besaran upah yang diberikan. Salah satu contohnya adalah penguatan kerangka kebijakan regional bagi perlindungan pekerja migran, yaitu fokusnya adalah bantuan teknik kepada kelompok kerja ASEAN tentang pekerja migran yang terdiri dari serikat pekerja, organisasi non-pemerintah, organisasi pekerja migran, dan akademisi untuk melakukan advokasi, lobby, menyusun rancangan, dan menyelenggarakan konsultasi regional dan nasional mengenai deklarasi ASEAN. Nah, yang selanjutnya yaitu penguatan aliansi regional bagi perlindungan pekerja rumah tangga migran. Nah, yang terakhir yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Nah, ketimpangan mutu pendidikan antara negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN. Dari 10 negara ASEAN terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri ASEAN dalam bidang pendidikan. Kualitas pendidikan dan lulusan yang kompeten mengubah paradigma pendidikan di setiap negara. Objek pelajaran, metode pembelajaran, dan guru yang kompeten menjadikan masyarakat negara-negara ASEAN, terutama pelajar, akan mengakses informasi dan belajar untuk meningkatkan pendidikannya tentunya ya. Jadi secara khusus menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi menyeluruh dengan sistem pendidikan. Salah satu contohnya yaitu meningkatkan mutu pendidik baik bagi dosen atau guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik, serta rekrutmen pendidik yang profesional. Yang terakhir yaitu upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN. Upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN yang telah tergabung melalui 3 pilar ASEAN dalam rangka pembentukan masyarakat ASEAN tahun 2015 terus ditingkatkan ya. 3 pilar tersebut yaitu kerjasama dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Lalu deklarasi dari adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kerjasama, yaitu merupakan komitmen ASEAN untuk meningkatkan. Yang pertama adalah pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam bidang lingkungan. Yang kedua adalah akses kepemilikan dan kontrol terhadap sumber daya, dan pembuatan kebijakan strategi dan program mengenai lingkungan berkelanjutan untuk perempuan terutama yang berasal dari kelompok rentan ya.
Nah, lalu apa tugas kita sebagai generasi penerus bangsa? Jadi, kita sebagai penerus bangsa harus melangkah lebih jauh lagi dengan pembenahan atau pembentukan tiap-tiap lini pilar. Pembenahan ini meliputi pembenahan dalam struktur politik, kekuatan penegakan hukum dan militer, penyatuan visi dan semangat kultural, pembenahan kesejahteraan sosial, dan juga penguatan ekonomi dan daya saing produk kita. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan video bersama-sama tentang bagian B, yaitu interaksi antar negara-negara ASEAN. Nah, untuk kali ini, bagi kalian yang belum menyelesaikan atau masih memiliki hutang tugas sebelumnya yang belum mengerjakan, silakan dikerjakan. Jangan sampai nanti Bapak tagih ya, karena nanti kalau nilainya tidak ada atau tidak masuk, kalian akan rugi sendiri. Jadi silakan diselesaikan tugas-tugas yang belum terselesaikan, termasuk pada mata pelajaran lainnya. Terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.